Shalom, puji Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan dengan tema menghargai waktu. Dari tema ini mudah kita pahami bagaimana seharusnya kita dalam menyikapi waktu yang ada. Sebelum itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 15. Dan demi menghemat waktu maka saya membacakan buat jemaat. Dalam judul perikopnya dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Firman Allah berkata demikian. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. 9. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah berjanji bahwa kita akan dibawanya naik dan bukan turun, dan dijadikannya kepala dan bukan ekor. Untuk menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahkan Ia merancangkan kebaikan di dalam hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan kesemua yang dijanjikan Tuhan yang sudah kita ketahui dan diyakinkan terus kepada kita
Untuk dapat kita gapai, semuanya juga diperlukan beberapa langkah. Dan di antara langkah-langkah tersebut telah saya paparkan sebelumnya. Bagaimana kita harus hidup dalam takut akan Allah. Dan dalam ayat yang ke-14 tadi kita baca, bahwa segala sesuatu itu juga ditujukan oleh Allah, supaya manusia takut akan Dia. Dan salah satu di antaranya juga bagi kita, belajar untuk menghargai waktu yang ada. Waktu yang kita miliki. Karena semua datang dari Allah. Nah, kita bisa lihat selanjutnya di sini apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu pemberian Tuhan itu. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa di ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa waktu ada musimnya dan waktu ada batasnya. Setiap manusia baik yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan tetap memiliki waktu yang sama 24 jam. Dan ketika segala sesuatunya itu memiliki batas, maka kita juga percaya bahwa tidak selama-lamanya waktu yang kita miliki itu akan selalu ada. Ya. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita menghargai dengan keterbatasan yang ada. Waktu yang ada itu untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna. Dan apa saja yang menjadi produktif dan berguna banyak sekali yang mungkin hari ini belum kita lakukan. Baik di kalangan orang tua, ibu-ibu, mungkin ada karya-karya yang bisa dibuat. Sehingga dengan karya yang bisa dibuat dengan waktu yang dimiliki oleh ibu-ibu, maka tentunya bisa menghasilkan sesuatu karya yang bernilai, yang bisa dijual, menguntungkan bagi dirinya, bahkan juga memberkati buat yang lain. Juga kita bisa lihat ada banyak hal yang berguna yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan keterbatasan kita nggak bisa seperti anak muda, kita hanya bisa berdoa. Tapi ternyata doa dari ibu-ibu mengubah segalanya. Jadi ada berkat, ada kuasa, ada sesuatu manfaat yang bisa kita kerjakan. Apalagi kalau kita masih muda. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya produktif dan berguna yang dapat kita kerjakan. Untuk mengisi waktu yang ada yang sangat terbatas itu. Dan ketika kita pun diizinkan Tuhan mengalami satu keadaan situasi yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Percayalah bahwa tidak selamanya kita ada dalam semua keadaan itu. Kalau kita mengalami penderitaan, tidak selamanya penderitaan harus kita alami seumur hidup kita. Jadi, seperti akhir tahun dikatakan, semua bisa kita lalui. Semua pasti bisa kita atasi. Kita percaya bahwa ada habis gelap, terbitlah terang. Jadi kegelapan-kegelapan, lorong kegelapan yang harus kita jalani, percayalah bahwa ujungnya pasti ada. Dan sesudah kegelapan itu akan terbit terang benderang. Perjalanan kehidupan kita yang sulit rasanya, jangan takut. Setiap persoalan yang kita hadapi, maka percayalah, pepatah berkata, mendung itu tak selamanya mendung itu kelabu. Setiap pertunjukan ada akhirnya. Batasan-batasan yang ada. Jadi percayalah, kalau kita berada dalam penderitaan yang kita alami, itu pun ada akhirnya. Kalaupun kita dalam kesenangan yang kita hadapi dan sedang kita nikmati, jangan lupa pun itu pun ada batasnya. Jadi semua akan berakhir. Jadi saat kita menderita, jangan takut. Karena tak selamanya kita akan dalam keadaan demikian.
selama kita dalam keadaan senang, jangan lupa diri bahwa kita harus tetap menjadi berkat dengan kemampuan yang Tuhan beri lebih. Nah, karena itu kita ingat poin yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu ada batasan dan waktu yang ada. Maka mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Hal yang kedua, yang pertama, dan saya mengingatkan yang pertama bahwa dengan menyadari semua ada batasan waktu, maka nikmati aja dalam proses yang kita hadapi, ya. Nikmati semuanya. Dan kedua, bahwa dari apa yang kita pelajari untuk menghormati waktu yang ada, ingatlah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi waktu Tuhan pasti terbaik. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu, apapun itu, hanya akan indah pada waktunya. Seringkali kita lupa diri, terbiasa dalam berdoa kepada Tuhan untuk mengatakan secara detail bagaimana Tuhan dapat menolong kita, yaitu dengan cara-cara yang kita paparkan kepada Tuhan. Tuhan, saya berharap demikianlah caranya. Tuhan, saya berharap bahwa hasilnya akan seperti ini. Tuhan, saya berharap bahwa waktunya dijawab, waktunya selesai semua ini, diharapkan minggu depan atau besok dan seterusnya. Ada orang yang mendoakan saya, dia berkata dengan penuh keyakinan bahwa besok ada orang yang akan menghubungi saya. Tapi doa yang demikian juga keliru. Kalau bukan Tuhan yang memerintahkan, jangan sekali-kali bernubuat. Karena nubuat manusia tidak akan terjadi. Tapi kalau roh mengatakan demikian, hal itu pasti terjadi. Tapi bukan berarti kita tidak memakai iman. Kita tetap memakai iman. Itu sebabnya kita mau berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulan kehidupan kita percaya bahwa tidak selamanya kita dalam situasi itu. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita mengikuti cara Tuhan, jalan Tuhan, waktu Tuhan. Jadi kita diingatkan di sini bahwa seharusnya kita tidak hanya sekedar menuntut Tuhan menurut apa yang kita inginkan, menurut waktu yang kita inginkan atau tetapkan. Tetapi mari kita inginkan adalah bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Jadi mari kita coba belajar untuk mencari kairosnya Tuhan. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Bukan kronos. Kronos itu adalah waktu saya. Jadi bukan apa yang saya mau. Bukan waktu yang saya mau. Tetapi biarlah waktu Tuhan. Kita diingatkan bahwa untuk segala sesuatunya itu ada proses yang harus dijalani. Tidak ada yang instan. Bahkan yang instan itu seperti Indomie instan. Tidak baik buat kesehatan. Walaupun bukan berarti kemudian Allah bekerja terlalu lama. Bukan itu maksudnya. Jadi ada proses yang harus dihadapi, dijalani oleh kita selaku manusia. Nah, di dalam kita menjalani proses itu kita perlu menyadari segala proses kehidupan kita jika belum waktunya. Segala sesuatu yang belum pada waktunya, belum sempurna. Kalau sesuatu yang belum sempurna itu, maka tidak berkualitas, tidak bernilai.
Apapun yang kita buat belum pada waktunya selesai. Setengah jadi kita tidak bernilai dan tidak berkualitas. Tetapi sebaliknya segala sesuatu yang di dalam proses dan sudah sampai pada waktunya memberikan sebuah hasil yang sempurna dan kualitas yang baik. Sehingga ia mempunyai nilai yang tinggi. Dalam kehidupan kita, kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan kalau pembentukan waktu Tuhan memproses kita itu, maka ketika sudah sampai waktunya, pasti selesai. Ya. Jadi segala sesuatu tadi ada batas waktunya. Apakah batas waktu itu sesuai dengan batasan Tuhan juga? Dalam pembentukan proses kehidupan kita, kita percaya waktu Tuhan itulah adalah yang terbaik. Ketika kita berada pada masa proses yang harus dijalani, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mempercayai dan menaati Tuhan dalam segala sesuatunya. Menaati, mengikuti proses Tuhan adalah sikap yang dibutuhkan untuk suatu hasil yang bernilai tinggi. Kita tahu kehidupan kita ada proses yang harus kita jalani. Untuk menghargai proses, untuk menghargai waktu pemrosesan itu, maka kita harus enjoy, nikmati hari-hari yang ada termasuk waktu pemrosesan. Waktu dalam keadaan tidak baik, nikmati aja, syukuri aja, jalankan saja tanpa berkeluh kesah. Karena kita tahu bahwa tidak selamanya hal itu akan terus-menerus terjadi. Karena kita tahu ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan karena kita tahu Allah turut bekerja buat orang-orang yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Sehingga kita percaya pada akhirnya dan pada waktu Tuhan, maka kita akan melihat semua akan indah akhirnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ada beberapa tokoh Alkitab yang juga diproses. Mereka menjadi tokoh yang jadi dan menjadi panutan, tetapi mereka hanya bisa jadi seperti itu. Menjadi panutan, menjadi catatan dalam sejarah yang dibicarakan seluruh orang manusia di muka bumi ini. Dan tercatat di kitab suci Alkitab. Tetapi apa yang terjadi akhirnya dimuliakan Tuhan. Tidaklah kemudian terjadi begitu saja. Mereka mengalami proses kehidupan yang tidak mudah tentunya. Salah satu tokoh, tadi pagi saya sampaikan ada tokoh Nuh, ada tokoh Abraham, ada tokoh Ishak. Dan saat ini saya sampaikan juga ada beberapa tokoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Beberapa di antara tokoh perjanjian lama yang juga ada dalam proses Tuhan itu adalah kita ingat bahwa ada yang namanya Musa. Tahu proses Musa dari sejak ia lahir, ia mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Sampai harus dibuang, dipisahkan dari orang tua. Betul? Ya, kemudian dibiarkan dia di bawah arus sungai, ya. Dalam situasi yang masih bayi kecil, dalam ancaman pembunuhan yang akan terjadi. Kemudian di waktu itu dia mengalami proses diangkat menjadi seorang anggota keluarga kerajaan Mesir. Rasanya begitu baik, tetapi tidak membuat dia lupa diri. Tidak membuat dia kemudian berubah menjadi orang yang membela Mesir.
padahal dia adalah orang Yahudi. Menyadari itu kemudian dia diproses dalam terlibat kepada pembunuhan, pelarian, rasa bersalah dan seterusnya. Dan Alkitab mencatat untuk pemrosesan Tuhan itu bukan waktu yang singkat. Membutuhkan 40 tahun sampai pada masa Musa pun menolak panggilan Tuhan untuk mengutusnya. Tetapi pada akhirnya kita bisa lihat Musa menjadi orang yang dapat kasih karunia untuk bertatapan muka dengan Tuhan, melihat Tuhan, dan disebut sebagai sahabat Allah. Menjadi tokoh, bahkan tulisannya, aturannya dijadikan sebuah pedoman bagi umat Yahudi. Kita bisa lihat hal itu bukan hal yang terjadi begitu saja. Tetapi banyak Alkitab dalam perjanjian baru pun mengutip Musa. Kita bisa lihat bahwa proses yang dialami Musa sebelumnya bukan proses yang menyenangkan dan bukan waktu yang singkat. Tetapi Musa menjalani semua proses itu dan tidak berkeluh kesah. Karena pada akhirnya ia boleh melihat semuanya indah pada waktunya. Kita tahu Yosua untuk meneruskan Musa pun. Kita tahu bahwa Tuhan mengingatkan di pasal yang pertama. Berulang kali pesan Tuhan karena Allah tahu apa yang akan dihadapi oleh Yosua. Apa pesan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selama masa proses kuatkan. Mempercayai Tuhan bukan perkataan yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah seperti kita katakan. Tetapi benar-benar mempercayai Tuhan dan taat dalam proses. Dan itu sangat menyakitkan. Tetapi kita bisa lihat Yosua sampai pada akhir perbuatan spektakuler yang dihadapi setelah ia juga dinyatakan Tuhan dengan mukjizat membawa bangsa Israel melewati sungai Yordan yang terbelah dengan tabut perjanjian yang ada di tengah-tengahnya. Dan proses yang kita lihat dalam peperangan untuk merebut negeri perjanjian. Melewati tembok Yeriko yang begitu tebal dan dikatakan kelilingi 7 kali. Rasanya mustahil, gak mungkin. Secara logika apa-apaan ini? Peperangan model apa? Strategi perang model apa yang dipakai? Gak masuk akal. Tetapi dijalankan, dikerjakan. Dan benar, pada putaran ke-7 sebanyak 7 kali. Tembok yang kokoh. Tembok yang di atasnya saya bisa berdiri. Tembok yang di atasnya bisa didirikan rumah. Begitu tebal sekali. Hanya bisa diruntuhkan dengan kekuatan Allah. Proses itu membawa Yosua dapat menikmati sampai kepada negeri perjanjian. Dan terakhir kita bisa lihat contohnya adalah Elia. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, itu terjadi satu kelaparan yang luar biasa. Kenapa terjadi kelaparan yang luar biasa? Oleh karena selama 3,5 tahun mereka tidak mengalami hujan. Semua pertanian menjadi kering. Kesulitan, kelaparan. Hal itu terjadi karena dosa daripada Raja Ahab dan bangsa Israel yang meninggalkan iman kepercayaannya dan menyembah Baal. Maka Tuhan menyatakan murkanya melalui musibah yang terjadi. Tetapi kepada orang yang percaya, yaitu Elia hambanya, maka Tuhan menjanjikan kasih dan pemeliharaannya yang dialami oleh Elia. Ia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit untuk dapat menikmati minuman dari sungai itu. Sampai sungai itu kering, maka Elia
berjanji untuk pelihara tetap daripada hambanya yang terus mengalami proses. Ya, prosesnya bahkan sempat Elia putus asa ketika ia tahu ia akan dikejar untuk dibunuh. Kalau bisa saya mati aja daripada semua hal ini. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi kasih Allah begitu luar biasa dinyatakan. Situasi kelaparan tidak melanda, tidak dialami oleh oleh Elia. Karena Allah peliharanya melalui burung gagak. Setiap pagi dikasih makan. Setiap siang dikasih makan. Jadi pemeliharaan Tuhan berlaku. Sekalipun melalui hal yang mustahil. Kita berharap kepada manusia untuk menolong, tapi justru harapan kita tidak akan terjadi. Tetapi justru ketika kita tidak menaruh harapan apa-apa, justru Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya. Bahkan sampai air di sana kering dan bantuan dari burung gagak selesai, maka Tuhan suruh Elia ke Sarfat. Dan kita bisa lihat di situ, melalui janda Sarfat, bukan orang kaya, Elia pun diberkati. Jadi kalau kita lihat di sini, ada waktu Tuhan yang indah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita menyadari bahwa waktu adalah pemberian Allah. Kalau orang menyadari waktu ada pemberian Allah, tidak ada seorang pun dapat mengadakan waktu bagi dirinya dan bagi kehidupannya. Dikatakan di ayat yang ke-14, tidak ada yang bisa ditambahi atau dikurangi. Semua sama waktunya. Ya, ada orang yang berkata, aduh saya sibuk luar biasa, nggak punya cukup waktu untuk dapat beribadah. Saya harus kerja, saya harus begini, saya harus begitu, dan seterusnya. Tapi waktu yang sama dimiliki orang, bukan berarti kemudian dia tidak bisa. Dia bisa tetap lakukan itu. Ya, wah kerjaan saya lagi sibuk. Yang sibuk bekerja itu bukan cuma kamu. Tapi kalau ada orang yang bisa memanage waktu yang ada, kenapa Anda tidak bisa melakukan itu? Jadi tidak ada alasan. Dan karena itu kita harus mempergunakan waktu yang sudah diberikan ini untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Sekalipun kita tidak siap pada waktu itu, kesempatan Tuhan berikan. Dan pada waktu kita siap, kesempatan tidak kita punyai. Tidak seorang pun bisa menciptakan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Jadi ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Saya ingat dulu ketika saya 3 bulan bekerja di APL. Waktu itu NOL. Saya langsung dipanggil oleh direktur, presiden direktur, dan diberikan kesempatan. Kamu pindah dari EDP, komputer urusin data dan seterusnya, ke bagian sales. Saya pikir sales waktu itu saya berdebat 1 jam lamanya. Wah, sales itu malu saya. Saya tipe pemalu dulu. Wah, sales itu harus berbohong dan seterusnya. Sampai pada akhirnya saya menolak kesempatan itu. Begitu saya menolak, bos kecewa luar biasa. Dia buka lowongan kepada orang lain dan orang lain masuk. Dan ketika orang lain masuk, saya melihat tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat, dia diangkat menjadi manajer. Waktu diangkat jadi manajer, kemudian sampai kepada GM. Dan waktu itu saya lihat, sementara saya masih di sini, yang lain naik berikutnya. Terus saya mencari kesempatan. Kalau begitu saya belajar. Kalau ada kesempatan walaupun saya tidak siap. Dan rasanya saya nggak mampu. Saya jalani aja deh. Daripada saya kehilangan kesempatan. Ketika saya merasa diri siap untuk menerima tantangan dan menantikan kesempatan itu, saya melewati 10 tahun proses untuk sampai pada kesempatan berikut. Ditawarkan menjadi manajer. Langsung jadi manajer sales.
untuk seluruh Indonesia. Saya pikir dulu waktu saya disuruh sales aja saya kagak mau. Betul nggak? Sekarang justru jadi manajernya. Bagaimana? Tapi saya sudah belajar. Dan kemudian saya katakan kepada pimpinan, saya siap menerima. Sekalipun saya belum tahu. Dan biasanya orang lain masuk baru, saya training. Saya ajarin. Dan memang perusahaan akan ngajarin itu. Ada banyak hal yang diajarkan. Kemudian waktu saya jadi manajer, saya nggak ada yang ngajarin. Dan saya harus belajar sendiri. Tetapi saya percaya, saya yang telah belajar, bahwa tidak selamanya kita memiliki kesempatan. Dan itu adalah pemberian Allah yang harus dihargai. Maka saya ikuti prosesnya. Saya belajar sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya saya berhasil. Bahkan saya memecahkan rekor yang menggoncangkan dunia. Sampai kepada orang yang di Jepang. Bos saya di Singapura berkata, you harus belajar dari Indonesia. Bos saya di Indonesia tahu yang ditujukan itu adalah Paulus. Kamu belajar dari Paulus. Itu sebabnya saya diutus ke Jepang. Dan ketika saya ke Jepang, saya disambut dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya breakthrough sejarah dalam pencapaian. Kenapa? Karena tadinya dulu impor itu lebih kecil daripada ekspor. Tetapi kemudian saya membuat impor lebih besar sampai daripada ekspor. Kemudian bahkan kepada saya dikatakan Paulus sudah cukup banyak. Stop di rem. Jangan terima lagi. Bayangin. Jangan terima lagi. Orang-orang cari. Justru saya disuruh jangan cari. Stop. Cukup. Kebanyakan kelimpahan. Dan setiap kali pencapaian. Saya mencapai 150% dari target yang ada. Sehingga saya menerima bonus worldwide. Bonus dunia yang berlipat kali ganda pada tingkat yang maksimal. Terus naik ketika kita mengikuti proses dari Tuhan. Nah karena itu setiap kesempatan yang ada, mari pergunakan itu. Mari pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika saya ada di posisi itu, saya tidak lupa. Dan saya menampilkan diri sebagai orang Kristen yang tidak turut di mana seharusnya sebagai orang yang dibawa entertain dan sebagainya. Saya ikuti cara dunia harusnya. Minum bir, harusnya you bisa minum bir. Bahkan biasa umum dalam bisnis. Pengadaan perempuan untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi saya berkata, saya tidak bisa melakukan semuanya itu. Bahkan ketika saya kompetisi untuk menjadi direktur, salah satu hal yang harus bisa dilakukan adalah melakukan hal itu. Tapi saya lebih baik tidak terima jabatan direktur ketimbang saya melakukan hal itu. Saya tetap, bukan berarti kemudian saya nggak menjalankan tugas saya. Ketika di Jepang dikasih sake, ketika di Jepang orang-orang banyak minum, bahkan ketika di Jepang saya dibawa kesenangan, tapi titip dari bos saya bilang, Paulus nggak suka ini. Sudah dititip dulu sampai akhirnya mereka cuma bawa. Saya pernah mengalami dibawa kepada entertainment banyak perempuan yang datang. Tapi cuma 5 menit hanya untuk ngobrol. Dan perempuan yang saya ajak ngobrol dari Kanada, dari Inggris, dari berbagai negara. Berkata kepada saya bingung kenapa ada orang yang mau loyal seperti ini. Itu harganya mahal. Hanya untuk 5 menit ngobrol. Bingung dia. Ada yang masih mahasiswa belajar. Tapi saya katakan itu karena dia tahu saya tidak bisa lebih dari itu. Dan kenapa 5 menit? Untuk tidak memungkinkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita tetap mengikuti proses Tuhan,
terus kita ikuti. Kesempatan apa yang ada? Kesempatan untuk memuliakan Allah. Karena pada akhirnya manusia akan mati dan menghadap pengadilan Tuhan. Dan ketika kita tidak lagi memiliki kesempatan, sekalipun kita baru sadar, percuma, sia-sia. Karena itu nyanyian berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus di mimbar. Melayani Tuhan bukan berarti harus menjadi pengkhotbah, WL, singer, pemusik, dan sebagainya. Hati yang siap melayani Tuhan adalah seperti tadi. Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama saya ingatkan, ada batasan waktu. Jadi nikmati hidup ini, proses yang ada. Ya. Yang kedua, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, jadi dalam proses yang harus kita hadapi, ya, percayalah, biarlah bukan kronos yang kita ajukan, tetapi kairos yang kita mau terjadi atas hidup kita. Biar waktu Tuhan dan bukan waktu saya. Jadi jangan lagi kita mengikuti, menyampaikan bahwa Tuhan begini loh maunya saya, dan sebagainya. Satu ketika kita akan menyesal ketika Tuhan berikan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ternyata itu bukan yang terbaik. Dan hal itu pernah saya alami dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dan terakhir, tidak seorang pun dapat mengadakan waktu. Tidak seorang pun dapat membuat kesempatan bagi dirinya. Jadi hargailah itu, ya, hargailah itu. Selagi ada kesempatan, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, supaya itu dapat memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit diri. Kita angkat satu lagu waktu Tuhan.